Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMM, motivator 5 Star Way, mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, materi kita kali ini adalah mengatasi titik terendah dalam hidup. Setiap orang pasti mengalami berbagai masalah. Setiap orang juga pasti berhadapan dengan tantangan dalam berkehidupan. Tak ada seorang manusia pun yang hidup tanpa masalah. Yang kita tekankan di sini adalah ketika sahabat menghadapi masalah, menghadapi tantangan, bahkan bertubi-tubi sehingga merasa diri menjadi terpuruk, jangan lantas menyalahkan diri sendiri. Efek pandemi COVID ini, begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak usaha terkapar tak bisa bangkit, hingga banyak yang merasakan inilah titik terendah dalam hidup saya. Ketika sahabat merasa sudah berada di titik terendah, bukan berarti asa dan harapan pun lenyap tak bisa bangkit. Selalu ada celah, selalu ada harapan, selalu ada mimpi, selalu ada asa yang dipupuk dan menjadi harapan nyata. Setiap orang memang pasti mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan yang membuatnya terpuruk dan tak berdaya. Namun, jadikanlah masalah dan tantangan itu sebagai teman yang akhirnya membuat sahabat terus bergerak melangkah menjadi lebih baik. Ya, setiap masalah atau tantangan yang dihadapi ini bisa menjadi seperti teman atau sahabat, atau malah menjadi penghancur, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sahabat, masalah atau tantangan itu bisa kita ibaratkan seperti pisau tajam yang kadang dapat menjadi senjata bahaya buat diri kita, namun sering pula menjadi penolong untuk membantu kita dalam bekerja. Ketika kita salah menggenggam pisau tersebut, dapat melukai diri kita sendiri. Namun ketika kita tahu cara baik dalam memegang pisau tersebut, fungsi pisau tersebut sebagai alat bantu akan terlaksana dengan baik. Nah, begitu pula dengan masalah atau tantangan. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Menyerah pasrah begitu saja atau tetap berjuang sambil menikmati sebagai bagian dari proses yang akan menguatkan langkah-langkah kita ke depan. Jatuh dalam kehidupan itu adalah biasa, namun menggerakkan untuk bangkit itu sangat luar biasa. Sahabat, yang harus selalu dijadikan mindset adalah bukan bagaimana diri kita jatuh, tapi bagaimana kita mampu untuk langsung bergerak dan bangkit. Selalu menyadari bahwa Tuhan memuji karena Dia percaya bahwa diri kita lebih kuat dari yang kita duga. Dan jangan menyerah jika impian belum terwujud. Bekalilah selalu dengan semangat, percaya diri, dan jangan lupa setiap langkah dan harapan selalu diiringi dengan doa. Semua yang tak mungkin bagi sang pemilik kehidupan menjadi mungkin. Kita harus yakin bahwa kemenangan sejati itu bukanlah karena kita tidak pernah kalah, namun sebaliknya, kemenangan sejati sesungguhnya adalah karena kita sanggup bangkit dan kembali tersenyum, penuh semangat, penuh harapan, meskipun seringkali kita jatuh. Ingat, kegagalan merupakan satu cara untuk memulai lagi dengan yang lebih cerdas. Segera bangkit dan segala kegagalan dan keterpurukan. Dan jangan mau menyerah dan kalah dengan keadaan. Sahabat, berikut ada 4 tips utama dalam mengatasi masalah yang bertubi-tubi di dalam kehidupan. Pertama, kita harus mengalir dan tidak malu. Janganlah berlarut-larut dalam menikmati masalah atau kegagalan atau keterpurukan itu. Segera bangkit, atur strategi, tingkatkan rasa percaya diri dan semangat.
untuk menemukan solusi yang dapat dijalani. Sahabat harus menyadari bahwa jika diri tidak bergerak dari keterpurukan, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri sendiri. Sahabat, cukup jalani saja semua proses. Mengalir saja, maka satu persatu jalannya akan membawa pada penyelesaian semakin dekat. Jangan pernah berhenti, apalagi patah semangat. Teruslah berusaha dan pupuk semangat membara. Justru titik penyelesaian akan semakin jauh jika sahabat hanya berdiam diri dan menyerah. Jangan merasa malu karena sedang dirudung masalah atau keterpurukan. Ingat, semua orang pasti memiliki masalah dan sisi keterpurukan. Jadi, bukan diri kita saja yang mengalami rasa itu. Tips yang kedua adalah istirahat sejenak lalu menyusun rencana kembali. Cobalah untuk istirahat sesaat, keluar dari rutinitas yang mungkin sudah sangat menjemukan. Sambil istirahat, saatnya introspeksi diri, merenung, dan mulai memotivasi diri sendiri. Setelah itu, mulailah menyusun rencana selanjutnya. Rencana itu penting, karena tanpa rencana, sulit memiliki pencapaian. Sementara pencapaian itu adalah sebuah harapan, agar sahabat bisa segera bangkit dari keterpurukan. Sahabat, tips yang ketiga adalah selalulah bersyukur. Seringkali orang ketika berhadapan dengan masalah, mudahnya hanya mengeluh dan sulit bersyukur. Padahal, bersyukur adalah salah satu cara untuk memotivasi diri sendiri, menyemangati diri sendiri. Jadikanlah kegagalan atau masalah yang dihadapi ini menjadi satu pengalaman dan pembelajaran yang berharga, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Lihatlah di sekeliling kita, pasti selalu ada orang yang memiliki masalah dan kegagalan di bawah kita. Selalulah bersyukur, karena Tuhan masih mempercayakan diri kita untuk diangkat ke yang lebih baik lagi. Tips yang keempat adalah optimis, karena setelah kesedihan selalu ada kebahagiaan. Selalu yakin, penuh optimis, mencoba semua pintu. Dengan yakin dan percaya diri, bisa menghadapi setiap masalah dengan berlapang dada. Tulus serta ikhlas, dan menerima ini sebagai bagian dari proses berkehidupan. Tidak ada perjalanan hidup yang instan. Semua manusia pasti mengalami berbagai macam proses. Sehingga dari proses ini, kualitas diri kita pun akan teruji. Sahabat, yakinlah, setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah malam pasti ada siang. Setelah gelap pasti ada terang. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Dan setelah tetesan air mata berurai, pasti ribuan senyum siap terumbar. Ingat sahabat, janganlah pernah berhenti dan meratap berkepanjangan. Saat terpuruk, laluilah dan terus berjuang hingga menumbuhkan mentari. Jemputlah kesuksesan itu dengan selalu bergerak penuh optimis. Semakin sering mengalami kegagalan, semakin sering langkah kita terpental, akan semakin kuat dan membuat diri kita bangkit dan tak mudah jatuh lagi. Kesuksesan datang tergantung dari seberapa lihainya kita bergerak, serta seberapa sering kita cepat bangkit saat jatuh. Sahabat, ketahuilah, saat ini merupakan era milenial, zaman serba instan, tapi diri kita tidak boleh instan. Percayalah, dengan berproses, tidak melalui jalur instan, kita akan selalu tahu caranya bangkit kembali saat dijatuhkan lagi. Untuk maju pasti harus melewati proses, melewati hambatan. Kecewa karena gagal atau terbentur satu hal itu wajar.
tetapi janganlah berlarut-larut dan disegerakan bangkit kembali. Seperti pada satu kata bijak ini, ajarilah aku menyatu dalam gelap tanpa harus tersingkir, berdamai dengan rasa takut tanpa perlu surut, bangkit dari mimpi namun tak harus pergi. Kemarin adalah masa lalu, sekarang adalah perjuangan, esok adalah masa depan penuh gemilang. Sahabat, demikianlah motivator 5 Star Way kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.